Ada pertanyaan yang menggelitik yang banyak ditanyakan oleh teman-teman ketika di beberapa forum. Ustaz Hussein, kenapa kita harus fokus Palestina? Kenapa kita nggak fokus Indonesia? Apa keuntungannya warga Indonesia ya selain menjalankan konstitusi Indonesia, menghilangkan menghapuskan penjajahan? Terus apa keuntungan Indonesia ketika generasinya ini terus membicarakan atau memperjuangkan Palestina? Keuntungannya luar biasa dan dahsyat. Artinya kita akan melawan siapa? Alex Oliveira, Islam Makhachev. Kita akan melawan Khamzat. Bahkan kalau raja UFC ini kembali ya dari pensiunnya, Khabib Nurmagomedov, akan saya bahas dalam konten hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel kebanggaan kita, Muhammad Hussein Gaza. Teman-teman, sebetulnya kenapa kita generasi Indonesia, enggak hanya Muslim deh, saya bicara generasi Indonesia, anak muda terutamanya, kenapa kita ini harus sering-sering membahas Palestina? Kenapa kita harus terlibat dalam konflik atau isu besar antara Palestina dan penjajah itu? Karena ini sangat berkaitan sekali. Kalau kita ini fokus membahas tentang Palestina, itu punya dampak positif yang sangat besar kepada Indonesia. Namun seperti biasa, sebelum saya membahas materi singkat itu, saya ingin membaca satu berita dari gazemedia.net. Teman-teman, saya terus mengajak kalian semua untuk membaca gazemedia.net. Kenapa? Karena di situ banyak berita-berita yang akan menambah ngebosting atau booster, menambah semangat kalian, paling tidak mengurangi rasa cemas kalian dan akan menaikkan tingkat kebahagiaan kalian sehari-hari. Contoh nih saya akan baca aja beberapa judul-judulnya nih. Ini yang terbaru hari ini tanggal 1 November. Komandan Israel kembali tewas dalam pertempuran di Gaza. Itu baru judulnya ya. Apalagi sih beritanya? Ada lagi misalnya berita tentang hemat amunisi tentara Israel yang tewas makin banyak. Nah ini tadi saya sudah baca beritanya. Jadi Israel mengakui dalam statement terakhirnya bahwa mereka ini sudah minim amunisinya karena ada banyak negara-negara Eropa yang mulai mengembargo bantuan mereka ke Israel. Kok bisa? Baca beritanya di gazemedia.net. Atau ada lagi misalnya tulisan laporan khusus Oktober berdarah, bulan mematikan bagi pasukan penjajah Israel. Nah, teman-teman, Gazemedia ini media yang memang kita sajikan untuk sekali lagi untuk menjawab keresahan kita semua. Karena selama ini ketika saya mengisi kajian atau forum-forum diskusi, banyak yang menyayangkan bahwa tidak ada media serius di Indonesia berbahasa Indonesia yang berdiri tegas mengcounter media-media barat. Selama ini media-media internasional yang mengcounter narasi-narasi barat itu ya Al Jazeera, Anadolu dan sebagainya. Dan itu media berbahasa asing. Maka dari itu kami tim gazemedia.net menyajikan kepada kalian portal berita berbahasa Indonesia yang ini ditulis secara profesionalisme, teman-teman. Saya selalu mengatakan kita nggak bisa menjadikan kabar-kabar di medsos, TikTok, Instagram, Facebook menjadi rujukan atau referensi utama pemberitaan, karena itu adalah medsos bukan media berita. Ya. Sementara gazemedia.net ini memang kita tulis dan kita persembahkan sesuai kode etik jurnalistik. Dan saya seorang jurnalis. Dan Gazemedia isinya orang-orang jurnalis gitu loh. Kalian akses gazemedia.net dan kalau sudah baca, disebarkan. Itu cara kita mengcounter narasi barat yang selama ini membrainwash kita. Oke. Baik teman-teman, saya ketika bicara isu Palestina bukan karena saya ini tinggal di Gaza selama 12 tahun lalu saya ingin istilahnya fokus kita semua hanya membahas Palestina. Enggak, karena ketika kita terutama anak muda, kalau kita ini fokusnya hal-hal besar, membahas geopolitik sentral hari ini yang mana terjadi di wilayah Palestina. Nah ini kalau dari kacamata umum ya, saya nggak bicara kacamata akidah atau kacamata keimanan kita sebagai seorang muslim, enggak. Tapi anak Indonesia, orang Indonesia, anak muda Indonesia ini harus mulai aktif, terutama generasi mudanya, aktif untuk ikut terlibat dalam hal-hal besar di dunia ini. Karena apa teman-teman? Percaturan geopolitik dunia hari ini itu akan menentukan nasib kita di Indonesia. Kita nggak bisa mengandalkan kita fokus aja Indonesia deh, agar Indonesia ini stabil dulu baru ntar bicara Palestina. Nggak bisa gitu, nggak bisa teman-teman. Karena posisi Indonesia sebagai sebuah negara ini sangat tergantung pada siapa yang mengendalikan dunia hari ini, siapa yang
yang mendominasi hari ini. Kalau hari ini dunia sedang didominasi oleh negara-negara yang pro terhadap kolonialisme, negara-negara yang pro terhadap penjajahan, maka selama itulah Indonesia akan menjadi target untuk jadikan jajahan, meskipun tidak penjajahan fisik, paling tidak penjajahan ekonomi, penjajahan mindset, pemikiran, penjajahan apalagi hiburan dan sebagainya. Jadi kalau kita membiarkan ini semua terjadi, dunia didominasi oleh negara-negara yang pro terhadap kolonialisme, maka kita sedang menyerahkan diri kita untuk diperbudak oleh mereka. Maka dari itu kita, anak muda Indonesia, harus terlibat langsung hari ini untuk apa? Untuk ikut menertibkan dunia dari dominasi yang negatif ini, dominasi yang merusak, yang destruktif. Kemudian ketika Indonesia, teman-teman, kita sebagai anak muda Indonesia berani menyuarakan Palestina di kancah internasional, artinya kita berani, kita sedang menantang satu kelompok mafia dunia yang memang selama ini mereka merusak dan mengendalikan, mengontrol dunia dengan cara mereka. Dan hari ini kita tahu bahwa mafia itu bernama Zionis. Elit global itu orang-orang Yahudi. Maka kalau kita anak-anak muda Indonesia sudah berkomitmen, kita akan masuk ke dalam lingkaran konflik ini, lingkaran isu ini, permasalahan ini, artinya kita tahu kita sedang menghadapi siapa. Nah, hari ini kalau kita bicara tentang isu Palestina, kita sedang menghadapi, ya kita kan sekarang memposisikan diri kita sebagai negara yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Artinya siapa yang sedang menjadi musuh kita? Kolonialis, penjajah, Zionis dengan support baratnya itu. Nah, dan ketika kita sudah berani mendeklarasikan diri kita untuk melawan mereka, untuk menghadapi mereka, negara-negara kolonialis yang memang negara ini ya bukan hanya negaranya, ya perangkat pemerintahan mereka, kemudian perangkat swasta yang mereka miliki, itu memang sekarang sedang mengontrol dunia. Artinya mereka bukan orang sembarangan. Yang sedang kita hadapi hari ini demi kita memperjuangkan Palestina itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah elit-elit global. Maka dari itu, ketika kita sudah mendeklarasikan diri untuk menghadapi elit global itu atau mereka orang yang besar itu, kita juga harus tahu diri dong. Kita pantas gak nih masuk ke dalam ring ini? Kita pantas gak nih berseteru melawan mereka? Maka dari itu, kalau kita sudah berani menantang kekuatan besar yang zalim, maka kita harus menjadi pihak yang besar. Kita harus mulai memantaskan diri kita. Paling tidak kita harus memiliki wawasan geopolitik yang luas. Kita harus bisa berbicara lebih dari satu bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, perlu bahasa Mandarin kita pelajari. Kalau kita sudah berani menantang tirani dunia, saya tidak bicara tirani nasional, saya bicara tirani dunia, artinya kita harus punya satu wawasan, kita punya skill bahasa, kita juga harus punya tubuh yang sehat. Nggak bisa kita tubuh kering kerontang, ya kemudian ingin berkicau di media internasional atau di kancah, di panggung internasional. Nggak bisa. Kita harus menjadi the best version of ourselves. Kita harus menjadi versi terbaik diri kita untuk menghadapi lawan-lawan yang berat itu. Kalau saya sering menganalogikan, ya, ketika kita sudah berani menyuarakan Palestina, ketika kita sudah berani masuk ke dalam lingkaran konflik geopolitik yang sedang hot-hotnya hari ini, artinya kita sedang menunjuk, ya, kita sedang menuju satu arena, kalau istilahnya UFC, oktagon. Kita sedang menuju satu oktagon UFC itu. Jadi lawan kita tidak sebatas preman-preman kampung, preman jalanan, preman kota, enggak. Kita sedang menatap itu oktagon di mana tidak semua orang bisa masuk oktagon itu. Hanya orang-orang terkuat. Artinya kita akan melawan siapa? Charles Oliveira, Islam Makhachev. Kita akan melawan Khamzat, atau kita akan melawan bahkan kalau si raja UFC ini kembali ya dari pensiunnya, Khabib Nurmagomedov. Nah, jadi ketika kita sudah berani mendeklarasikan diri bahwa saya akan ikut membaur, saya akan ikut bertempur di oktagon itu, lantas kita nggak bisa berdiam diri tanpa mengupgrade kemampuan kita. Dan apa hubungannya dengan Indonesia, teman-teman? Pertama, kalau kita anak-anak muda ini sudah berani ikut campur dalam urusan internasional seperti ini, dan ini sekali lagi menentukan arah peradaban ke depan. Artinya apa? Artinya kita akan mempersiapkan diri, memantaskan diri. Akan ada target yang kita kejar. Kita akan punya ambisi yang ingin kita raih. Saya harus menjadi anak muda dengan versi terbaik saya. Maka saya nggak punya waktu nih main game online, ngeplas, ngerokok sana sini, nongkrong sana sini. Kalau kita sudah punya tujuan jelas, tujuan besar, maka kita akan
mendedikasikan hidup kita sehari-hari untuk menempa diri kita, memperkuat kemampuan kita, mengasah intuisi kita. Dan kita nggak akan ada waktu untuk hal yang remeh-temeh. Dan ketika kita, ya karena sudah memiliki semangat itu, kita punya ambisi besar itu, kita punya visi misi besar itu, kemudian terupgrade kemampuan kita, terupgrade terasa otak kita, terupgrade fisik kita, kemudian saya kemarin membahas tentang soft power dan hard power kita, kemudian terupgrade. Siapa yang akan pertama kali merasakan manfaat kita? Indonesia, teman-teman. Ketika anak muda ini sudah bangkit semua, ayo kita harus ikut berperan, berkontribusi dalam geopolitik dunia ini. Lalu mereka semua sepakat komitmen kita harus menjadi anak-anak muda generasi yang visioner, yang revolusioner dan sebagainya. Mereka lalu mengupgrade diri mereka semua. Yang akan diuntungkan pertama kali adalah Indonesia, kampung kita sendiri, rumah kita sendiri, kota kita sendiri. Jadi bayangkan ketika ide ini menjamur di desa-desa, di kampung-kampung, ya visi misi ini nggak terbatas oleh orang-orang kota doang. Nggak salah, saya juga orang kampung, saya lahir di kampung. Tapi saya nggak mau dibatasi oleh masalah-masalah kampung saja. Ya, saya juga aktif di kampung. Saya ikut banyak hal, banyak kegiatan di kampung. Itu sebuah kewajiban kita sebagai warga kampung. Tapi visi misi saya lebih jauh lebih besar dibandingkan batas kampung saya ini. Visi misi saya adalah itu tuh, Palestina yang sekarang sedang jadi rebutan dunia antara hak dan batil, antara kubu malaikat dengan kubu devil, kubu iblis, kubu setan. Dan saya bangga berdiri di bagian orang-orang yang berhati malaikat, berdiri di bagian para pejuang, bukan para penjajah. Jadi ketika orang-orang kampung seperti saya bermunculan, menjamur, itu akan membantu Indonesia melahirkan generasi muda yang visioner tadi itu. Visioner, kemudian inovatif, kreatif. Karena kita mengejolak anak muda ini, teman-teman kita ini kan masa-masanya itu senang berkompetisi. Itulah kenapa anak muda banyak yang kecanduan game. Kenapa? Karena dalam game itu isinya kompetisi. Tapi kita ingin menarik anak muda ini, kita keluar dari kompetisi virtual ini kompetisi delusi, ini ilusi, ini nggak nyata. Kita mau keluar dari kompetisi dalam gadget kita dan kita masuk ke kompetisi dunia nyata. Kita tidak mau sekedar memiliki avatar di dalam game-game kita. Enggak, kita lah yang harus mengupgrade. Kita nggak mau selama-lamanya anak-anak muda kita ini kerja capek banting tulang dari pagi sampai sore untuk membeli atau mengupgrade avatar-avatar mereka di game-game mereka. Ya entah itu di game seperti Mobile Legends atau game Free Fire atau apapun itu. Enggak. Tapi kita mau mengupgrade diri kita nih nyata gitu loh. Karena kita punya visi misi nyata, kita punya target nyata, kita punya ambisi nyata. Bayangkan teman-teman, kalau semua anak Indonesia punya semangat ini, punya ambisi ini, punya visi misi ini, akan jadi apa Indonesia ke depannya itu? Indonesia akan diisi oleh anak-anak muda dengan semangat yang menembus jarak demarkasi satu negara tertentu. Kita akan menjadi negara yang akan disegani oleh dunia. Itulah kenapa kita penting hari ini membicarakan Palestina. Tidak hanya sebagai seorang muslim, tapi sebagai anak muda Indonesia yang bermimpi untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang disegani oleh dunia. Menjadi negara yang dipandang dan ditakuti oleh dunia. Ketika anak-anak mudanya sudah berani untuk menunjuk ke arah yang seharusnya mereka tunjuk. Ketika kita anak-anak muda Indonesia sudah berani menatap ke oktagon itu untuk menghadapi orang besar, maka kita harus menjadi orang besar. Untuk menuju visi misi yang besar, kita harus menjadi sosok yang besar juga. Teman-teman, saya akan terus membersamai kalian semua untuk terus berada dalam jalur ini. Jalur orang besar, jalur anak muda yang akan menuliskan tinta emas perjuangan Indonesia dan Palestina. Kita yang akan menulis arah peradaban dunia ke depan. Mari tinggalkan semua khayalan-khayalan itu, tinggalkan semua visi misi remeh-temeh itu. Kita bisa dan kita mampu. Dan sekaranglah waktunya teman-teman. Bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.